Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group. Mulai dari lampos.co, lampungpost.id, dan juga Radio Sai 100 FM. Oke Bang Ago, di sini sudah ada 5 trending topik untuk lampos.co di antaranya. Kali ini yang pertama, Karomani CS jalani sidang dakwaan. Selanjutnya, polisi tangkap 4 pelajar yang berkelahi. Berita ketiga, Karomani terima uang 10 miliar lebih dari meluluskan mahasiswa selama 2 tahun memimpin Unila. Selanjutnya, memakan korban, belum ada upaya penangkapan buaya peneror di Kampung Bumi di Pasena Agung. Dan yang terakhir, awal tahun personel Damkartan evakuasi 15 ular dari pemukiman warga. Oke, ini ada salah satu berita yang menjadi viral juga. Salah satunya tentang memakan korban, belum ada upaya penangkapan buaya peneror di Kampung Bumi di Pasena Agung. Seperti apa tanggapan? Iya, ini sebenarnya bukan peristiwa yang pertama ya. Teror buaya ini untuk di Pasena sendiri itu juga sudah beberapa kali ya, baik itu penampakan, menyerang gitu kan. Karena memang daerahnya daerah rawa, dan tidak hanya di Pasena sih, di Tanggamus, di Lampung Selatan itu juga sempat muncul fenomena buaya di alam liar yang mengganggu mungkin aktivitas masyarakat setempat. Yang jelas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota setempat itu harus aktif ya, jangan sampai terjadi korban berikutnya gitu. Dan tentunya kita perlukan sekali untuk langkah selanjutnya supaya tentunya tidak kembali ada korban berjatuhan. Nah, selanjutnya kita akan beralih kali ini untuk lampungpost.id 5 trending topik. Di antaranya, vonis berat pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selanjutnya, mantan rektor Karomani didakwa korupsi 6,9 miliar rupiah dalam perkara suap Unila. Berita yang ketiga, dorong Bandara Raden Intan II jadi embarkasi penuh haji menyambut kuota haji penuh. Selanjutnya, upaya menekan angka prevalensi stunting 2023, pemerintah pusat menargetkan prevalensi stunting 14% di 2024. Dan yang terakhir, ke BB POM tanya mengenai pengawasan terhadap makanan yang mengandung nitrogen cair. Oke, ini ada salah satu hal juga yang cukup menjadi perhatian bersama. Ternyata kasus kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Lampung cukup besar, dan pastinya kita harapkan ada vonis berat bagi para pelaku supaya ada efek jerah. Iya, ini sebuah fenomena yang mesti menjadi keprihatinan kita bersama. Di 2022 itu ada 400 lebih kasus kekerasan dengan jumlah korban itu sekitar 560-an orang ya. Itu tahun 2022, dan faktanya di tahun 2023 baru 1 pekan lewat itu sudah ada berdasarkan data Lampung Pos sekitar 7 kasus kekerasan. Sudah 8? Sudah 8 ya. Ini yang tampak di permukaan, karena biasanya kasus kekerasan itu adalah fenomena gunung es. Jadi cuma tampak di luarnya saja, sedikit ya, sementara di bawahnya itu masih cukup banyak. Dan itu menjadi keprihatinan dan menjadi headline Lampung Pos hari ini. Kita dorong supaya ada upaya lebih serius lagi untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Makanya akan kita kaji mungkin dari segi tuntutannya, ya, dari segi pasal-pasal yang digunakan. Apakah penyidik sudah menggunakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual misalnya? Apakah jaksa juga sudah mengajukan upaya-upaya yang lebih optimal lagi menuntut tersangka di depan hakim? Dan yang lebih penting lagi, apakah hakim itu juga memutus ya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak ini dengan hukuman yang maksimal. Yes, salah satu yang menjadi perhatian adalah banyak pelaku ternyata orang terdekat. Dan jangan sampai ternyata hukuman yang dilakukan justru adanya damai secara kekeluargaan. Karena amat menjadi trauma tentunya bagi sang korban jika tentunya pelaku yang sudah jelas-jelas merenggut masa depannya justru dibiarkan berkeliaran bahkan di dekatnya. Untuk kejahatan tertentu bolehlah restoratif of justice bahasanya seperti itu. Tetapi kalau untuk kasus kekerasan sepertinya kita harus memberikan pengecualian. Nah, itu dia ya, pastinya kita harapkan supaya dari pihak penegak hukum bisa lebih
keras lagi tentunya untuk memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan seksual. Nah, kita akan beralih kali ini untuk trending topik yang ada di Radio Sai 100 FM, berita tentang entertainment dan juga gaya hidup anak muda. Di antaranya, Steve Aoki berkolaborasi dengan Messi rilis single baru berjudul New York. Selanjutnya, teror mencekam di trailer film Waktu Maghrib. Berita yang ketiga, jadi Wolverine lagi, Hugh Jackman diberi waktu 6 bulan bentuk tubuh. Dan selanjutnya, debut Ronaldo di Al Nassr langsung lawan Messi dan juga PSG. Dan yang terakhir, daftar pemenang Golden Disc Award 2023, NCT borong Piala Ponsang. Oke, ini adalah salah satu film sedang dipersiapkan, Wolverine. Ya, Deadpool 3 sebenarnya. Oke. Tapi di dalam Deadpool 3 ini ada muncul karakter, ya mungkin fansnya disukai banyak orang ya, Wolverine, dan Hugh Jackman itu diprediksi untuk menjadi aktor Kembali. Wolverine kembali ya, setelah di film Wolverine terakhir dia sempat menyatakan pensiun dan ternyata dia comeback, dan ini pasti merupakan sesuatu yang dinanti-nantilah oleh fans dari X-Men, Marvel, X-Men, dan tentunya karakter Wolverine itu sendiri. Wow, ini kita juga pastinya sedang menunggu ya, seperti apa perubahan yang akan dilakukan, karena tentunya dalam waktu 6 bulan akan banyak persiapan yang dilakukan oleh Hugh Jackman, dan tentunya dengan usianya yang sekarang berbeda dengan film-film sebelumnya. Penunjukan kembali ini bisa jadi adalah karena mungkin ya karakter Wolverine dengan diperankan oleh Hugh Jackman ini sudah begitu melekat sehingga sulit dicari aktor penggantinya. Wah, kita pasti penasaran sekali ya apa yang akan dilakukan oleh aktor berusia 54 tahun tersebut dalam karakter ini, dan pastinya kita akan selalu update informasi tersebut. Terima kasih Bang Ago. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topik yang ada di multiplatform Lampung Post Group. Silahkan update informasi selengkapnya dengan membaca Harian Umum Lampung Post. Kunjungi juga website lampos.co serta lampungpost.id, dan juga dengarkan selalu Radio Sai 100 FM serta kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Herdiani Octavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.